Kita belajar dari 1 Petrus 1, 3-9 teman-teman. Pertama dikatakan surat ini ditujukan kepada orang-orang pendatang yang tersebar Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia. Terus dikatakan juga yang kedua, mereka sebagai minoritas yang mengalami penghinaan dan penganiayaan. Teman-teman, akhir-akhir ini kita sering dengar kan ya berita ya, lagi ibadah gereja disuruh berhenti kan gitu ya. Mungkin belum ada yang sampai ya, oh hamba mungkin belum gitu ya, cuma dibilang stop berhenti, maka ibadah itu berhenti. Saya selalu berpikir setiap orang atau kelompok manapun mungkin bisa membubarkan ibadah gereja, tetapi tidak akan membubarkan iman kita kalau kita punya iman yang teguh kepada Tuhan kita. Enggak akan. Berapa banyak peristiwa setelah Yesus naik ke surga, penderitaan yang dialami oleh para murid, justru Injil itu kesebar kemana-mana, benar kan? Mereka betul lari, mereka harus pergi kemana, menjadi pendatang di mana. Tapi di mana mereka ada saat itu, mereka memberitakan tentang Injil yang menyelamatkan itu. Kemudian dikatakan lagi di sini mereka kehilangan banyak. Mereka kehilangan status, mereka kehilangan rasa hormat mereka. Mereka kehilangan kedudukan, keluarga, teman, mata pencarian. Kita kan paling takut tuh ya, aduh gimana nih mau hidup kalau kita gak punya mata pencarian gitu ya. Mereka mengalami kekhawatiran akan masa depan. Bahkan mereka juga harus siap untuk kehilangan nyawa mereka. Teman-teman coba baca Alkitab, secara keseluruhan baca. Adakah jaminan setelah kita menjadi pengikut Kristus, kita tidak akan kehilangan nyawa kita? Adakah jaminan ketika kita menjadi pengikut Kristus, hidup kita akan selalu sukses? Sukses dalam arti usaha akan selalu lancar? Gak punya kerja tiba-tiba dapat kerja? Gak punya duit tiba-tiba dapat duit? Apakah ada janji bahwa seakan pemeliharaan Tuhan itu identik dengan segala sesuatu itu menjadi aman-aman saja menurut pemikiran kata aman manusia? Atau segala sesuatu itu terjadi Tuhan izinkan, tetapi Tuhan memberikan kita kekuatan melewatinya. Saya ingat cerita, saya baca di buku Kesaksian Misionaris. Saya nggak tahu ya pernah saya siarkan di sini atau tidak. Kalau sudah kasih tahu ya, terus gue stop nanti ya. Kalau belum dengarkan saja. Si misionaris ini punya anak dua, sudah pernah? Punya anak dua, punya istri. Malam itu mereka mau makan, gak ada makanan. Pernah nggak? Kalian agak bingung, berarti belum pernah ya. Kan wajahnya agak lain ya. Belum. Pernah dengar? Kan minggu lalu, 3 minggu lalu kayaknya gue gak ngomong itulah ya. Lain kok kayak temanya ya. Terus dikatakan mereka berempat nih mau berdoa. Tuhan terima kasih untuk makanan ini. Makanannya gak ada, adanya cuma air putih. Gitu ya. Duh kasihan ya yang bagian ini. Jadi gue mesti di sini terus ya. Gak boleh kesini-sini. Saya lihat dia lagi jadi miring-miringin ya. Udah gue di sini aja dah. Nah teman-teman jadi gini. Dikatakan sama si misionaris ini. Ya udah kita berdoa. Tuhan terima kasih untuk air putih ini. Untuk memberikan rasa kenyang bagi kami, amin. Terus minum. Saya berharap ketika saya membaca buku itu, saya berharap muncul tuh ting tong. Ketika dibuka, ada segoni beras kan gitu kan yang kita inginkan kan gitu gak sih? Teman-teman lihat ketika kita menanti cara Allah menolong kita, kita suka atur dengan cara kita, bukan dengan cara Allah. Bener gak? Tapi kok gak ada ya gitu ya. Saya baca lagi ke bawah gak ada. Lalu mereka tidur. Sampai bangun pagi gak ada yang ngetuk pintu. Gak ada yang kirim pizza atau kirim apapun. Saya jadi ingat kayaknya gue pernah ngalami. Tiba-tiba pengen makan apa. Dikirim loh. Padahal cuma bilang Tuhan pengen banget makan ini gitu ya. Tiba-tiba gak berapa menit kemudian. Bu Ida saya kirim sesuatu. Nah tapi saya berharap nih orang sama. Saya mau makan itu bukan karena saya kelaparan. Bukan karena saya gak punya makanan, tapi Tuhan kasih. Kenapa ini kagak? Gak beriman nih misionaris. Apakah begitu? Kan sering orang bilang langsung kan. Kalau beriman harusnya terjadi dong apa yang diminta. Aneh kan manusia? Bagi saya aneh. Kita ngomong kita tahu bahwa yang jawab itu yang berhak menjawab yes, no, tunggu itu Tuhan. Tapi kita seringkali menilai Tuhan harus sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Terus saya baca lagi terus kalimat bawahnya apa ternyata teman-teman. Kalimat bawahnya ternyata gini. Tidak ada makanan sampai pagi hari. Tetapi tidak seorang pun anak saya, istri saya, termasuk saya yang terbangun karena lapar. Kita makan untuk apa? Kita makan untuk kenyang kan? Tuhan bisa memberi rasa kenyang tanpa makan?
Jangan pernah mengajar kreativitas kepada Tuhan dalam memberikan pertolongannya pada kita. Karena dia jauh lebih kreatif daripada kita. Itulah gitu ya. Tapi balik lagi di sini, ada waktunya mungkin memang betul-betul sampai pagi atau nggak sesuai nih apa yang kita minta itu. Tapi apakah dalam kondisi itu kita tetap bisa berkata, Tuhan aku ingin tetap belajar percaya kepadamu. Saudara, dalam bagian ini dikatakan ini situasi yang dialami oleh orang-orang yang ada di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia. Terus kita diajarkan, lalu pada waktu kita menghadapi ujian itu, sebaiknya respon kita gimana? Ada 3, saudara. Pertama adalah mari sama-sama kita melihat ujian atau cobaan itu sebagai proses pemurnian iman kita. Dalam ayat yang ke-7 dikatakan di sini tadi saya bacakan lagi ya. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilai. Jadi jauh lebih tinggi nilainya ya. Kemurnian iman kita itu daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api. Makanya saya di situ tuliskan emas dimurnikan dengan api, iman dimurnikan dengan ujian atau cobaan. Jadi bagaimana saat ini kita bisa melihat bahwa oke Tuhan, ini ada nih tiba-tiba dalam masa pandemi saya kehilangan misalnya usaha gitu ya. Ternyata semakin bangkrut semakin kacau. Kalau kita ngelihat ya kita belajar firman, kan tinggal ngomong tuh kan. Iya dah Tuhan, saya tahu lah Tuhan mungkin akan hilang. Gampang kok kalau Tuhan mau mengembalikan. Kita jangan seperti orang Israel. Tahu orang Israel waktu keluar dari Mesir? Kan lihat tuh laut terbelah, betul? Laut terbelah, terus dia jalan kan, bener gak ya? Wah hebat hebat banget lu Musa maksud saya ya gak? Udah jalan lewat terus lihat tuh orang-orang yang ngejar ditutup lagi dengan lautnya. Tahu cerita itu dong? Ya untung ngangguk ya, kalau enggak ya. Mari kita buka Keluaran biar yakin bahwa itu dari Alkitab bukan cerita gua gitu ya. Pada waktu ditutup, wah mereka memuji, wah Musa luar biasa, Tuhan luar biasa. Ketemu air pahit, betul? Harusnya waktu ketemu air pahit itu apa harus yang dilakukan? Mus, pahit nih, ngomong lagi dong. Lah bener gak sih teman-teman, saya cuma pengen gini. Kalau dia sudah menyatakan karyanya yang begitu luar biasa, kok malah bersungut-sungut? Kok malah marah? Bagus kami mati di Mesir, ngapain kami pergi? Saya waktu mikir gitu, gila ya. Tapi saya lagi memikirkan lagi, kayaknya kalau gue di situ juga sama, bener gak? Karena natur manusia itu ketika ada masalah, dia terfokus kepada masalahnya. Dia tidak bisa melihat kadang-kadang masalah itu terlihat terlalu besar. Sehingga kita lupa melihat Tuhan yang besar. Di gereja kita nyanyi, Allah kita heran dan besar, betul? Kenapa di rumah gak teraplikasi? Karena di rumah lagunya diganti. Allah heran kita yang besar. Ketika kita merasa besar, kita gak akan bisa melihat Tuhan yang besar. Tapi ketika kita merasa kecil, kita akan lihat betapa besarnya Tuhan yang kita miliki. Jadi kalau kita ketika menghadapi ujian tinggal ngomong, Tuhan ini ada masalah. Apakah kemarin aku tidak naik kelas? Gitu gak sih? Jangan-jangan aku gak naik kelas nih. Ujian itu kan tadi macam-macam, mungkin kita difitnah. Saya ingat sekali waktu saya mengajar pertama, ya di tempat saya bekerja dulu gitu ya. Kan sekarang karena sudah enggak boleh terlalu diajak ke sana ya. Maksudnya waktu saya pertama kali mengajar, ada satu anak mantan pernah saya layani di gereja. Saya nggak tahu kenapa dia mungkin nggak suka sama saya. Disebarkanlah berita, saya dipecat dari gereja. Mau kebayang sebagai seorang hamba Tuhan dianggap dipecat dari gereja. Wah ya, nanti lu ya kalau bisa lulus di kelas gua hebat lo gitu ya. Pasti gua fail kan lo ya gitu ya, macam-macam lo ya. Muncul ya. Naluri orang Batak ya, nggak ada yang ditakuti ya kecuali Tuhan kan gitu ya. Pada waktu itu tadi saya langsung marah, Tuhan saya marahnya luar biasa. Saya bilang kenapa dia bisa, kalau itu benar nggak jadi masalah. Dia memfitnah, tapi kan saya nggak tahu ke siapa saja dia katakan fitnahan itu kan. Masa saya ngomong lewat emailnya mahasiswa, apa yang disampaikan itu tidak benar. Saya tidak dipecat, tetapi waktu itu saya mengundurkan diri. Ini surat-suratnya, ini bukti-buktinya. Saya pikir untuk apa? Kalau memang itu tidak, sehebat apapun orang menjatuhkan kita. Ketika Tuhan akan mengangkat kita, tidak seorang manusia bisa merendahkan atau menjatuhkan kita. Manusia mencoba biarin aja daripada kita habis waktu mikirin kan. Saya cuma bilang ke anak itu, saya tidak tahu salah saya ke kamu apa.
Tapi kalau yang kamu sampaikan benar, ya itu mungkin menurut kamu terserah kamu. Tapi kalau itu kamu sudah memfitnah saya belajar mengampuni kamu. Walaupun tidak mudah untuk mengampuni kamu. Karena rasanya bibir saya pengen mengatakan apa? Semoga apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Bener gak? Tapi kan Tuhan bilang enggak. Itu mau ngapain? Masa gue bilang kamu ya semoga apa yang kamu lakukan ke saya dilakukan Tuhan kepadamu. Terkutuk. Gak mungkin. Saya cuma bilang ya saya belajar mengampuni kamu. Kok saya langsung bilang gak apa-apa saya mengampuni kamu, saya mengasihi kamu. Enggak lah ya, natur manusia saya tetap harus bergumul untuk itu. Sehingga saya katakan ke dia, oke, saya bilang gitu ya. Tapi saya berharap, ya saya ngomong dia saya belajar untuk mengampuni. Dan terjadi sudah 1 semester setelah berlalu dia datang. Dia datang untuk apa? Dia datang untuk saya minta maaf. Dia minta maaf, Bu saya salah. Apakah saya bilang ini kalau gitu siapapun yang kamu omong yang lalu tolong klarifikasi kembali. Tidak. Di situ saya belajar apa? Oh enggak 1 kali saudara. Kedua, ketiga banyak banget. Saya ngalami bagaimana di kalangan mungkin orang-orang yang tadinya ada yang gak suka sama kita. Percayalah sebaik apapun yang kita lakukan. Kalau orang tidak suka sama kita tetap akan dilihat sebagai hal yang tidak baik. Dia merasa tidak baik urusan dia. Tanggung jawab kita tetaplah lakukan kebaikan. Nah itu yang dikatakan dalam bagian ini. Mereka mungkin mengalami itu ya. Tadi makanya saya bilang saya kasih tahu latar belakangnya dulu. Mereka mungkin kehilangan rasa hormat. Mereka dianggap yang gak benar lah. Mereka mengalami penganiayaan dan penderitaan itu. Terus firman Tuhan berkata, anggaplah itu sebagai ujian untuk memurnikan iman kamu. Kalau itu sama, Tuhan kemarin difitnah kok sekarang difitnah lagi. Jangan-jangan di fitnahan pertama kita nggak naik kelas. Tuhan gue belum naik kelas ya udahlah ya gitu ya. Kita jalani lagi, kita ampuni. Kita belajar untuk ya udah hidup kita nggak gara-gara pendapat orang kok. Kalau kita hidup karena pendapat orang, semakin banyak orang bunuh diri, benar. Hidup kita bukan gara-gara kata-kata orang. Kalau lagu sekolah minggu berkata hidup kita menurut apa kata Tuhan. Benar ya? Jadi sudah gak usah pusingin yang begitu gitu ya. Makanya dikatakan untuk menjadi emas yang murni terus ya. Dia mungkin itu kan dia dibakar terus dengan api supaya nanti lama-lama menjadi dapat ya emas itu menjadi murni. Sama dengan iman kita. Ketika ada ujian gak apa-apa kita langsung bilang Tuhan oke. Mampukan aku untuk melewati itu. Mampukan aku untuk menjalani itu. Jatuh bangun bisa, jangan jatuh terus kan itu gitu ya. Nah itu yang pertama.